Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal PD Islam, kembali bersama kanal PD Islam. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Hizkil alaihissalam tentang wabah penyakit membinasakan Bani Israel, lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hizkil alaihissalam hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi, di mana diperkirakan pada masa setelah Nabi Musa alaihissalam dan sebelum Nabi Daud alaihissalam. Dalam kitab Kisah Sul Anbiya atau Kisah Para Nabi Ibnu Katsir menerapkan bahwa Nabi Hizkil adalah putra dari Bunsi. Adapun makna dari Hizkil adalah Allah menyucikannya. Hal ini sesuai dengan sikap Nabi Hizkil alaihissalam yang selalu dijauhkan Allah dari dosa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Wahab bin Munabih, ketika Khalid bin Yofana kembali ke pangkuan ilahi, yaitu setelah Yusya, semua urusan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Hizkil bin Bunzi, putra Al-Juz yang telah mendoakan kaumnya sebagaimana telah disebutkan Allah dalam firman-Nya. Hadis nada yang bersumber dari Al-Zuhri, Muhammad bin Ishaq mengemukakan, tidak disebutkan kepada kami beberapa lama Nabi Hizkil menetap di tengah Bani Israel hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya kembali ke sisinya. Buya Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar menerangkan bahwa Nabi Hizkil alaihissalam disebut dengan Nabi Hizkil alaihissalam. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Rasulullah SAW bersabda, wabah tersebut pernah ditimpakan sebagai siksaan bagi umat-umat sebelum kalian. Jika kalian mendengar berita tentang penyakit itu di suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah itu. Dan jika penyakit itu mewabah di daerah di mana kalian berada, janganlah kalian keluar darinya, karena hendak mereka melarikan diri darinya. Hadis riwayat Ahmad. Nama Nabi Hizkil alaihissalam memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi kisahnya diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Asbat menceritakan dari Al-Saidi, dari Abu Malik, dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa sahabat mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 243. Mereka mengatakan kampung halaman itu bernama Umawardan yang dijangkit penyakit taun atau penyakit ganas di mana pagi sakit sorenya wafat atau sore sakit paginya wafat. Akibatnya seluruh penduduk melarikan diri dan tinggal di pinggiran daerah tersebut. Sedang mereka yang menetap di kampung itu binasa, tetap ada juga dari mereka yang selamat. Setelah penyakit taun lenyap, mereka pun kembali dalam keadaan selamat. Maka orang-orang yang tetap tinggal di kampung itu berkata, para sahabat kami lebih beruntung dari kami. Seandainya kami melakukan seperti yang mereka lakukan, niscaya kami akan tetap hidup. Jika penyakit taun mewabah yang kedua kalinya, kami akan ikut keluar bersama mereka. Pada tahun berikutnya penyakit taun ini melanda mereka kembali. Maka mereka yang berjumlah ribuan lebih melarikan diri hingga tinggal di lembah Afi. Mereka diseru malaikat dari bawah lembah, dari atas lembah. Matilah kalian semua. Mereka pun dilewati seorang nabi yang bernama Nabi Hizkil alaihissalam. Ketika menyaksikan mereka, Nabi Hizkil alaihissalam berhenti, lalu berpikir tentang mereka itu dan kemudian menggerakkan kedua bibirnya dan jari-jarinya. Allah mewahyukan kepada Nabi Hizkil alaihissalam, apakah engkau mau aku perlihatkan bagaimana aku menghidupkan mereka? Nabi menjawab, iya. Lalu Allah memerintahkan Nabi Hizkil alaihissalam, serulah. Maka Nabi pun berseru, hei tulang belulang, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk bersatu. Seketika itu juga tulang belulang yang bertebaran bergerak lalu saling memadu satu dengan lainnya, hingga akhirnya menjadi jasad yang masih dalam bentuk tulang. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Hizkil alaihissalam, hai sekalian tulang belulang,
Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar kalian mengenakan daging. Maka tulang belulang itu pun langsung berlapiskan daging, berdarah sekaligus berpakaian. Lalu Allah berkata kepada Nabi, "Serulah." Maka Nabi pun berseru, "Wahai para jasad, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk bangkit." Dan mereka pun bangkit. Ketika orang-orang tersebut telah dihidupkan kembali, mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya segala puji hanya bagimu, tiada Tuhan melainkan Allah." Mereka kembali kepada kaumnya dalam keadaan hidup padahal diketahui bahwa mereka sudah mati. Demikianlah kisah yang kami sampaikan, dan insya Allah kita akan menemukan kecintaan kita terhadap agama Islam. Terima kasih telah menonton video ini di akhir. Semoga pesan serta info yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.